Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang budidaya tanaman hortikultura. Adapun subpokok yang akan kita bahas yaitu yang pertama, bagaimana budidaya tanaman hortikultura. Kemudian yang kedua, masalah apa saja yang sering kita hadapi dalam budidaya tanaman hortikultura. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang keempat, hama dan penyakit apa saja yang sering menyerang tanaman hortikultura. Kemudian yang kelima, bagaimana tindakan pencegahan dan tindakan pengendaliannya. Dan yang keenam, kita akan mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam budidaya tanaman hortikultura. Tujuan dari pembahasan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana membudidaya tanaman hortikultura. Kemudian yang kedua, kita juga dapat mengetahui bagaimana cara kita juga mengetahui masalah-masalah yang sering terjadi pada saat kita membudidaya tanaman hortikultura. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian yang keempat, kita dapat mengenal hama dan penyakit apa saja yang sering menyerang tanaman hortikultura. Yang kelima, kita dapat mengetahui cara pencegahan dan pengendaliannya. Serta yang keenam, kita akan mengetahui apa saja kelebihan dan apa saja kekurangan dalam membudidaya tanaman hortikultura. Oke, baik, yang pertama, budidaya tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura merupakan komoditas yang memiliki masa depan cerah dalam pemulihan perekonomian di Indonesia. Kenapa dikatakan demikian? Yang pertama, kita bisa lihat di kebutuhan gizi yang meningkat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan gizi yang berkualitas juga akan meningkat. Di sini tanaman hortikultura kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk kesehatan manusia. Yang kedua, peningkatan pendapatan petani. Budidaya tanaman hortikultura umumnya memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman pangan pokok. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan taraf hidup para petani. Kemudian yang ketiga, diversifikasi pangan. Tanaman hortikultura menawarkan variasi dan pilihan makanan yang lebih beragam sehingga meningkatkan kualitas asupan gizi pada masyarakat. Kemudian yang keempat, ada pengoptimalan lahan. Beberapa teknik budidaya hortikultura seperti vertikultur dan hidroponik dapat dilakukan di lahan terbatas. Kita dapat memanfaatkan lahan-lahan yang sempit untuk membudidayakan tanaman hortikultura, sehingga cocok untuk diterapkan di daerah perkotaan dan di daerah dengan keterbatasan lahan. Kemudian yang kelima, ada peluang ekspor. Beberapa jenis tanaman hortikultura di Indonesia memiliki potensi ekspor yang besar, sehingga dapat mendorong peningkatan devisa negara. Itulah kenapa pentingnya diterapkan untuk membudidaya tanaman hortikultura. Hortikultura sendiri merupakan cabang ilmu pertanian yang mempelajari tentang budidaya tanaman kebun, sayuran, buah-buahan, bunga, dan juga tanaman hias. Berbeda dengan pertanian konvensional yang umumnya fokus pada tanaman pangan pokok, kemudian hortikultura lebih beragam dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Secara umum, tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi yang pertama sayuran. Ada tomat, cabai, sawi, bayam, dan jenis sayuran lainnya. Kemudian yang kedua buah-buahan. Ada buah mangga, jeruk, apel, pisang, dan buah-buahan lainnya. Kemudian yang ketiga ada bunga, yaitu bunga mawar, melati, kristan, anggrek, matahari, dan lain-lain. Ada juga tanaman hias. Ada aglonema, philodendron, monstera, kaktus, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya, bagaimana tahapan dalam membudidaya tanaman hortikultura. Ketika kita membudidaya tanaman hortikultura, ada tahapan-tahapan yang perlu kita lewati. Yang pertama ada persiapan lahan. Ini adalah tahapan awal yang akan menentukan keberhasilan dalam membudidaya tanaman hortikultura. Di sini kita akan menentukan lahan yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua ada pemilihan bibit. Ketika kita ingin membudidaya tanaman hortikultura,
pemilihan bibit yang harus kita lakukan adalah kita harus memilih bibit yang unggul, bibit yang segar, kemudian umurnya pas, sehingga pada saat kita melakukan penanaman, hasil yang akan kita dapatkan juga akan sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang ketiga ada pembibitan. Setelah kita memilih bibit yang unggul, kita melakukan persemaian. Kemudian yang keempat ada penanaman. Ketika kita sudah melakukan persemaian dan perkecamahannya bagus, maka langkah yang keempat kita lakukan adalah penanaman. Pada saat tahap penanaman, kita harus memperhatikan jarak tanam tanaman hortikultura tersebut agar dapat menghasilkan tanaman yang baik. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan juga kita harus lakukan secara rutin agar tanaman tumbuh dengan subur. Kemudian ada penyiraman. Penyiraman juga harus disesuaikan dengan cuaca. Kemudian pemupukan. Pemupukan sangat penting untuk menambah nutrisi pada tanaman yang kita budidaya. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit. Kita harus melakukan pengendalian hama dan penyakit. Kalau misalkan tanaman kita terlanjur diserang oleh hama dan penyakit, berarti tindakan yang kita lakukan adalah tindakan pengendalian. Kemudian kalau tanaman kita belum diserang oleh hama dan penyakit, maka kita harus melakukan tindakan pencegahan agar tanaman tersebut aman dari hama dan penyakit. Kemudian ada pemangkasan, dan yang terakhir adalah panen. Panen di sini yaitu kita harus melakukan masa panen di waktu yang tepat yang sesuai dengan umur pada tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah masalah apa saja yang sering kita hadapi dalam budidaya tanaman hortikultura. Di sini ada dua jenis masalah. Yang pertama masalah teknis, kemudian yang kedua ada masalah non teknis. Oke, baik, yang pertama masalah teknis. Masalah teknis adalah masalah yang berkaitan dengan proses budidaya tanaman. Seperti yang pertama, pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat dan permintaan pasar. Kemudian yang kedua, ada pembibitan yang berkualitas baik. Yang ketiga, ada persiapan lahan yang baik agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Kemudian yang keempat, penanaman yang tepat. Yang kelima, pemeliharaan yang tepat, seperti penyiraman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan pemangkasan. Yang keenam ada panen yang tepat. Yang kedua, masalah non teknis. Masalah non teknis adalah masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor di luar proses budidaya tanaman, seperti permodalan yang cukup untuk membiayai budidaya tanaman. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya tanaman. Kemudian yang keempat, informasi pasar yang akurat mengenai permintaan dan harga produk hortikultura. Kemudian yang keenam, ada pemerintah yang memberikan dukungan seperti subsidi, penyuluhan, dan pengembangan teknologi. Yang berikut adalah bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut, masalah-masalah dalam budidaya tanaman hortikultura. Oke, masalah-masalah tersebut dapat kita atasi dengan berbagai cara. Ada beberapa di antaranya, yaitu seperti pemahaman petani tentang jenis tanaman, baik budidaya dan hama penyakit. Kemudian ada pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan benih yang unggul, pupuk yang berimbang, dan pestisida nabati. Yang ketiga ada pembentukan kelompok tani untuk memudahkan petani dalam mengakses informasi dan bantuan. Kemudian yang keempat ada kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan subsidi, penyuluhan, dan pengembangan teknologi. Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut, budidaya tanaman hortikultura dapat menjadi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan di masa depan. Yang berikutnya adalah hama dan penyakit apa saja yang sering menyerang tanaman hortikultura. Hama adalah makhluk hidup yang dapat merugikan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hama tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama serangga, seperti ulat, kutu, lalang, dan kumbang. Yang kedua ulat, seperti ulat berayak, ulat tanah, dan ulat daun. Yang ketiga ada lalat, seperti lalat buah, lalat tangkai, dan lalat daun. Yang keempat ada kumbang, seperti kumbang pengerek,
kumbang beling, dan kumbang kepik. Yang berikutnya adalah penyakit. Penyakit adalah kondisi yang tidak normal pada tanaman yang disebabkan oleh faktor biologis seperti bakteri, jamur, dan virus. Penyakit tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama penyakit bakteri seperti layu bakteri, busuk buah, dan busuk daun. Yang kedua ada penyakit jamur seperti embun tepung, karat, dan busuk akar. Yang ketiga ada penyakit virus seperti mosaik, kuning, dan layu. Kemudian serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, bahkan kematian. Untuk mencegah dan mengendalikan serangan hama dan penyakit, perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian. Yang berikutnya adalah ada tindakan pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, tindakan pencegahan. Seperti apa tindakan pencegahan yang perlu kita lakukan? Yang pertama itu memilih jenis tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit. Kemudian yang kedua, melakukan pengolahan lahan yang baik. Yang ketiga, melakukan pemupukan yang berimbang. Yang keempat, melakukan penyiraman secara rutin. Yang keenam, melakukan pemangkasan secara rutin. Kemudian tindakan pengendalian seperti apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, menggunakan pestisida, baik pestisida kimiawi maupun pestisida nabati. Kemudian yang kedua, melakukan sanitasi lahan. Yang ketiga, memanfaatkan musuh alami. Penggunaan pestisida kimiawi harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Hal ini karena pestisida kimiawi dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oke, yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam membudidaya tanaman hortikultura. Yang pertama, kelebihan dalam membudidaya tanaman hortikultura. Budidaya tanaman hortikultura memiliki banyak kelebihan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Berikut adalah beberapa kelebihan budidaya tanaman hortikultura yang dapat kita lihat. Yang pertama, dari segi ekonomi. Budidaya tanaman hortikultura memiliki prospek yang sangat baik. Hal ini dikarenakan tanaman hortikultura memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik di pasar lokal maupun nasional. Selain itu, budidaya tanaman hortikultura juga dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dari segi sosial. Budidaya tanaman hortikultura dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap komoditas makanan dan obat-obatan. Hal ini dikarenakan tanaman hortikultura memiliki kandungan gizi yang tinggi dan dapat bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, budidaya tanaman hortikultura juga meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pertanian. Yang ketiga, dari segi lingkungan. Budidaya tanaman hortikultura dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini dikarenakan tanaman hortikultura dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sehingga dapat membantu mengurangi pemanasan global. Selain itu, budidaya tanaman hortikultura juga dapat mencegah erosi dan banjir. Kemudian yang kedua, kekurangan. Kekurangan dalam membudidaya tanaman hortikultura dapat kita lihat pada contoh berikut. Yang pertama, ketergantungan pada musim. Misalnya tanaman cabai yang dapat dibudidayakan hanya pada musim kemarau. Hal ini menyebabkan harga cabai tinggi pada musim kemarau dan akan rendah pada musim hujan. Kemudian yang kedua, potensi serangan hama dan penyakit. Misalnya pada tanaman bawang merah, rentan terhadap penyakit layu fusarium. Hal ini dapat menyebabkan gagal panen dan kerugian besar bagi para petani. Yang ketiga, ada kebutuhan modal yang besar. Misalnya untuk membudidaya tanaman tomat dalam skala besar dibutuhkan biaya untuk pengadaan benih, pemupukan, dan pestisida sebesar sekitar misalnya 100 juta per hektar. Kemudian ada yang keempat, ada ketersediaan lahan yang terbatas. Misalnya saja di wilayah perkotaan, lahan pertanian yang tersedia untuk budidaya tanaman hortikultura semakin terbatas. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat antar petani untuk mendapatkan lahan pertanian.
Kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan teknik budidaya yang tepat, seperti pemilihan varietas yang tahan hama dan penyakit, kemudian penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta pengelolaan lahan yang baik. Kesimpulan dari materi yang telah kita bahas kali ini adalah bahwa tanaman hortikultura merupakan komoditas yang memiliki perspektif yang sangat baik untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, khususnya bagi para petani. Tetapi hal tersebut tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan yang ada, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa banyak para petani yang sering mengalami kerugian. Sekian pembahasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.